Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-solehah, ayah bunda di rumah? Semoga anak soleh-solehah dan ayah bunda semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berjumpa lagi dengan Bu Anis. Bu Anis senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian walaupun belum tatap muka. Nah, sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, belajar kita kali ini apa? Kita akan belajar tema 2, subtema 3, yaitu menyayangi tumbuhan. Nah, kita hidup harus saling sayang menyayangi, tolong menolong, bantu membantu, ya. Apalagi terhadap tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi kita. Allah menciptakan tumbuhan itu untuk dimanfaatkan oleh manusia. Nah, kita harus menyayangi tumbuhan dengan cara apa, Nak? Merawatnya, menyirami setiap hari, memberi pupuk supaya tanaman itu bisa tumbuh subur, bisa tumbuh besar. Nah, itu adalah salah satu rasa syukur kita kepada Allah. Nah, di subtema 3 kali ini kita akan belajar PKN tentang hak dan kewajiban di rumah. Yang akan kita pelajari adalah hak dan kewajiban anggota keluarga. Nah, hak dan kewajiban itu tidak hanya di rumah saja. Di sekolah, kita sebagai warga negara juga punya hak dan kewajiban. Nah, sekarang untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban anggota keluarga. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini apa? Yang pertama, supaya anak-anak semua dapat mengidentifikasi anggota keluarga berdasarkan hak dan kewajiban. Kemudian, supaya kalian dapat menuliskan tugas-tugas setiap anggota keluarga yang ada di rumah. Nah, yang selanjutnya, supaya kalian dapat menerapkan, melaksanakan hak dan kewajiban di rumah. Oke. Yang akan kita pelajari adalah hak dan kewajiban anggota keluarga di rumah. Nah, siapa anggota keluarga itu? Nah, anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, nah, kemudian anak. Nah, dari masing-masing anggota keluarga ini mempunyai peran ataupun tugas yang berbeda-beda. Nih, ayah, ya, perannya ayah apa? Perannya ayah adalah sebagai kepala keluarga. Ayah juga punya tanggung jawab. Ayah juga punya tugas. Apa tugasnya ayah? Tugasnya ayah adalah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Nah, kemudian ibu. Ibu juga punya tugas. Ibu juga punya tanggung jawab. Ibu bertugas mengurus rumah tangga. Ibu bertanggung jawab atas kelancaran semua urusan rumah tangga, semua urusan yang ada di rumah. Nah, kemudian apakah anak punya tugas, Bu Guru? Oh, punya. Anak juga punya tugas. Tugasnya apa? Tugas anak beribadah. Kalau beribadah semuanya ya, semua punya kewajiban beribadah kepada Allah. Belajar, untuk anak ini tugasnya belajar, membantu orang tua. Nah, ini tugasnya anak ini. Nah,
Semua anggota keluarga selain punya tugas ataupun kewajiban, ini semua punya hak. Ayah juga punya hak, ibu juga punya hak, anak juga punya hak. Nah, hak itu apa toh? Hak adalah sesuatu yang harus diterima. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan ataupun dilaksanakan. Nah, ayah dan ibu ini kan orang tua. Ayah dan ibu ini punya hak. Haknya apa? Haknya ayah dan ibu dihormati, dihargai, kemudian disayangi oleh anak-anaknya. Nah, ini adalah hak ayah dan ibu. Nah, cara menyayanginya bagaimana? Kita taat kepada orang tua, ya. Kita harus selalu mendoakan kedua orang tua, ya. Karena apa? Nah, kita sudah dirawat oleh orang tua dari sejak dalam kandungan sampai kita nanti dewasa, ya. Apakah anak punya hak? Punya. Anak juga punya hak. Selain punya kewajiban, selain punya tugas, anak juga punya hak. Haknya anak apa? Nah, anak juga memiliki hak untuk dipenuhi kebutuhannya. Contohnya apa? Nah, anak juga punya hak untuk dipenuhi kebutuhannya seperti makan, kesehatan, pendidikan, keamanan. Nah, dan anak juga punya hak untuk dilindungi, disayangi oleh orang tua. Nah, sekarang coba kalian lihat bacaan berikut. Tony senang membantu ibu menyiram tanaman. Setelah selesai menyiram tanaman, Tony kemudian belajar. Belajar dengan tekun merupakan salah satu tugas Tony sebagai anak. Nih, setiap anggota keluarga memiliki tugas yang berbeda-beda. Ayah dan ibu berbagi tugas dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nih, ini adalah salah satu contoh tugas dari anak. Nah, kemudian tugas dari orang tua. Nah, contoh apa lagi? Hak dan kewajiban orang tua. Nah, berikut adalah beberapa contoh hak dan kewajiban orang tua. Nah, ini hak orang tua. Tadi sudah guru sebutkan, dihormati oleh anggota keluarga yang lain. Nah, terus mendapatkan kasih sayang dari anggota keluarga. Ini hak dari orang tua. Nah, misalnya ayah. Ayah ini kan di keluarga kan ada ibu, ada anak. Ibu dan anak juga harus menghormati ayah, menghargai ayah, menyayangi ayah. Nah, kemudian kewajibannya apa orang tua? Mencari nafkah untuk seluruh anggota keluarganya. Nah, ini ayah, kemudian ibu menyediakan kebutuhan seluruh anggota keluarganya, merawat anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, memberikan contoh yang baik untuk anak-anaknya. Ya. Nah, orang tua punya hak, hak untuk disayangi. Nah, kalian sebagai anak harus selalu mendoakan orang tua. Nah, setiap selesai sholat, kalian harus selalu mendoakan kedua orang tua kalian. Nih, doa untuk kedua orang tua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nih, kedua orang tua kalian sudah menyayangi kalian dengan tulus, dengan sepenuh hati. Nah, kalian sebagai anak harus selalu mendoakan kedua orang tua supaya kedua orang tua kita selalu sehat, kemudian dilancarkan rizkinya. Karena apa nak? Rizkinya untuk siapa? Untuk seluruh anggota keluarga, selalu dalam lindungan
Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian contoh hak dan kewajiban anak di rumah. Nah, nih, anak juga punya hak, juga punya kewajiban. Hak anak di rumah apa? Mendapat kasih sayang dari orang tua, mendapat pendidikan yang layak. Kalian disekolahkan dari PAUD, dari kelompok bermain sampai lulus kuliah, sampai S2, kadang sampai S3. Nih, kemudian terpenuhi kebutuhan hidupnya, ya makan, kesehatan, kenyamanan, keamanan. Nah, tetapi nak, selain kalian mendapatkan haknya, kalian juga punya kewajiban yang harus kalian laksanakan. Kewajiban kalian apa? Patuh dan menghormati orang tua, belajar dengan rajin, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, ini adalah rasa kasih sayang kepada orang tua. Kalian harus belajar dengan tekun. Kalau kalian pintar, kalian pandai, orang tua kalian akan bangga, ya? Kalian bisa menjadi orang yang sukses. Nah, pesan Bu Guru, kalau kalian sudah sukses, silakan kalian selalu bahagiakan kedua orang tua kalian, ya. Kalau kita sebagai anak selalu membahagiakan kedua orang tua, hidup kita insya Allah akan mulia. Amin. Nah, apabila seluruh anggota keluarga di dalam melaksanakan hak dan kewajibannya itu sesuai, semuanya melaksanakan, itu kerukunan dalam keluarga akan terjaga, akan tercipta. Nah, nih, wah, ini adik manis ini sedang membayangkan apa saja pelaksanaan hak dan kewajibanku di rumah, ya. Nah, pasti sudah disebutkan oleh Bu Guru di depan. Nah, ya nak, ya. Dan hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan seimbang. Jangan pengennya mendapatkan haknya terus, tapi kewajibannya tidak mau melaksanakan. Itu tidak boleh. Antara hak dan kewajiban dan hak itu harus dilaksanakan seimbang. Karena itu adalah salah satu pengamalan sila kelima Pancasila. Apa nak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di dalam keluarga pasti ada pembagian tugas. Nah, nih, ketika hari libur, nah, mungkin tanggal merah, mungkin hari Minggu, nah, di rumah dibagi tugas-tugas. Supaya apa? Supaya pekerjaan bisa cepat selesai, bisa lebih ringan. Nih, mama menyiram tanaman. Nih, kalian ada yang memberi makan kelinci. Nah, membantu ayah mencuci mobil. Nah, mungkin di rumah kalian ada yang pembagian tugasnya menyapu, mengepel, mengelap kaca, mengelap meja. Mama tugasnya memasak. Nah, ayah mencuci mobil, mungkin menyapu halaman. Nah, kalian di rumah pasti untuk tugas-tugas juga sudah dibagi-bagi oleh anggota keluarga kalian, oleh orang tua kalian. Nah, di dalam rumah, nah, pasti juga ada nih kerja bakti di rumah. Nah, mengapa nak dilaksanakan kerja bakti? Supaya pekerjaan cepat selesai dan pekerjaan bisa menjadi lebih ringan. Nah, kalau yang mengerjakan mama semua, kan kasihan mama. Mama sudah masak, sudah menyiapkan kebutuhan keluarga, kebutuhan rumah tangga. Nah, masih nyapu sendiri, ngepel sendiri, mencuci sendiri. Kan kasihan mamahnya nanti. Nah, mamanya capek, kasihan. Nah, untuk itu supaya pekerjaan cepat selesai, pekerjaan lebih ringan, dibagi-bagi. Nah, dilaksanakan kerja bakti bersama-sama di rumah. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang dapat Tuhan sampaikan.
Semoga bisa dapat menambah ilmu kita semua. Apa yang Bu Ani sampaikan semoga dapat bermanfaat. Dan Bu Ani doakan semoga nanti kalian di dalam mengerjakan tugas apa saja yang Bapak Ibu Guru berikan, bisa kalian dalam melaksanakan tugas, mengerjakan tugas diberi kelancaran, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas kalian nanti adalah menulis tugas-tugas anggota keluarga nanti yang akan guru kirim di kelas online. Nah, ini nanti kalian buat tabel seperti ini. Nah, bisa di HVS, bisa di buku tematik, bisa ditulis tangan, bisa diketik. Kalian menulis tugas anggota keluarga, ya, ini yang ada di rumah. Ya, marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.